Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang konsep kecerdasan dan pengembangan strategi belajar di masa pandemi. Simak video ini sampai habis ya, karena kalian akan menemukan bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi yang serba terbatas ini. Menurut saya, kecerdasan adalah suatu kondisi ketika orang bisa melakukan sesuatu tanpa belajar yang terlalu lama. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam menangkap atau merespon terhadap sesuatu yang datang darinya yang bersifat perilaku, perkataan, dan perbuatan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya. Kayaknya enggak sih ya. Pada dasarnya semua orang itu cerdas, tinggal bagaimana mereka menggali kecerdasannya. Semua orang bisa cerdas. Karena menurut saya itu kayak gift. Jadi enggak semua orang lah bisa cerdas dari bayi. Cuman gimana ya, manusia kan diciptakan dengan kapasitasnya masing-masing gitu loh. Jadi kecerdasan itu ya tergantung orangnya. Jadi kita tinggal lihat dari perspektif mana dulu sih. Kalau memang dia ditempatkan di tempat yang memang bidangnya, ya bisa saja dia dibilang cerdas. Tapi kalau misal dia ditempatkan yang istilahnya bukan keahlian dia, ya bisa saja dia ketinggalan sama yang lain. Karena manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki daya yang lebih dengan makhluk lainnya. Karena kecerdasan dapat dilatih dengan banyak cara, seperti sering membaca banyak referensi, melatih otak dengan bereksplorasi mengenai hal-hal di sekitar kita, sering melakukan aktivitas yang membutuhkan kreativitas seperti melukis, bermain musik, dan lain-lain. Tantangan belajar sekarang mungkin karena orang-orang kalau sekolah atau kuliah itu kan nggak literally pergi ke tempat belajar, jadi apa-apa di rumah. Kadang tuh bisa saja malas atau kayak kurang motivasi. Kan kalau ke sekolah biasanya ketemu teman jadi semangat, oh iya nih ada yang belajar juga nih. Tapi kalau di rumah ya itu kadang males, kadang mager. Ya balik ke diri saja masing-masing. Tantangannya adalah bagaimana melawan kemalasan, karena banyak waktu luang yang tersedia, di mana kesempatan untuk gelimbung, kesempatan untuk tidak memperhatikan itu tersedia banyak sekali. Tantangan utama belajar di era pandemi adalah keterbatasan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang dapat mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan secara daring. Saat fasilitas dan SDM tidak memadai, proses belajar tidak akan maksimal. Namun, dengan adanya belajar di era pandemi yang menggunakan media daring, waktu dan tempat belajar akan menjadi lebih fleksibel. Selain itu, perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan, dapat lebih maju. Nah, apa sih kecerdasan itu? Menurut Gartner, tahun 2006, kecerdasan adalah potensi biopsikologis untuk memperoleh informasi dari lingkungan guna memecahkan masalah dan menciptakan sesuatu yang bernilai budaya. Sedangkan menurut Steinberg, tahun 1985, kecerdasan merupakan aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi yang bertujuan, seleksi, dan pembentukan lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan individu. Selain itu, menurut Wechsler, tahun 1944, kecerdasan ialah proses berpikir rasional dan bertindak secara sengaja untuk merespons lingkungan secara efektif. Nah, selanjutnya ada bentuk kecerdasan. Menurut Gartner, kecerdasan itu dibagi menjadi 8 bentuk,
yaitu yang pertama, kecerdasan interpersonal, yaitu potensi untuk mendeteksi dan merespon dengan tepat terkait suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Yang kedua, ada kecerdasan intrapersonal, yaitu potensi untuk menjadi sadar diri dan selaras dengan perasaan, nilai, kepercayaan, dan proses berpikir batin. Yang ketiga, kecerdasan naturalistik, yaitu potensi untuk menggali dan mengkategorikan hewan, tumbuhan, dan benda lain di alam. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan kinestetik, atau potensi untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek dengan terampil. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan musikal, yaitu potensi untuk menghasilkan dan menghargai ritme, nada, dan timbre. Nah, yang selanjutnya lagi ada kecerdasan verbal linguistik, atau potensi verbal yang berkembang dengan baik dan kepekaan terhadap bunyi, makna, dan ritme kata. Nah, yang terakhir ada kecerdasan visual spasial, yaitu potensi untuk berpikir dalam gambar untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak. Nah, itu tadi adalah 8 bentuk kecerdasan. Untuk itu, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan agar anak dapat mengembangkan kecerdasannya secara maksimal. Yang pertama adalah dengan memenuhi asupan nutrisi pada anak. Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini otak akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh pola makan dan juga tentunya adalah asupan nutrisi yang diterima oleh anak. Yang kedua adalah dengan mengenali gaya belajar anak. Secara umum, terdapat 3 gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik. Dengan mengenal dan mengetahui gaya belajar, anak dapat belajar dengan lebih nyaman sehingga dapat memproses dan memahami pengetahuan dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah dengan memberi anak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Tidak hanya menyenangkan, beragam aktivitas yang dapat meningkatkan kreativitas seperti menggambar, melukis, dan bermain alat musik dapat merangsang imajinasi serta meningkatkan kecerdasan, daya ingat, dan rasa percaya diri pada anak. Selanjutnya, ada 2 strategi belajar yang dapat kita terapkan. Yang pertama dengan storytelling. Storytelling dapat menjadi media pembelajaran teori akademis dan aplikasi yang efektif di masa pandemi karena dalam bercerita melibatkan aspek ekspresi wajah, suara, dan gestur yang dapat membantu untuk membangun ingatan yang baik pada anak. Yang kedua, dengan eksperimen. Eksperimen dapat menjadi media pembelajaran yang efektif saat pandemi karena anak tidak sekedar belajar teori yang membosankan, tetapi juga belajar aplikasi dari suatu teori dengan mengeksplornya melalui kegiatan eksperimen. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat video ini. Sekian dari kami, kelompok 8 Perkembangan Manusia, Pendidikan dan Keluarga kelas D1. Sampai jumpa di lain waktu.